mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan kedua dengan NIM 2011645 Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, kelas 6. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan selalu semangat untuk belajar. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, jangan lupa alat tulisnya dipersiapkan dulu. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ajam. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng baca. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Fuad. Ya, sebelum ke pembelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang namanya disebutkan, bilang hadir ya. Muhammad Dafa. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Rafi. Hadir, Bu. Oke. Najwa. Hadir, Bu. Oke. Tiara. Hadir, Bu. Devi. Hadir, Bu. Oke. Mutia. Hadir, Bu. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar wirausaha, dan pembelajaran 1. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Coba, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau cek semangat kalian ya, konsentrasi kalian. Coba, kita bareng-bareng tepuk semangat dulu ya. Masih ingat tepuk semangat? Ya, coba bareng-bareng. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya, harus pagi-pagi harus semangat, nggak boleh lemes ya. Oke, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita kan sudah membahas tentang apa? Tentang keberagaman wirausaha ya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai keberagaman wirausaha. Sekarang kita akan melanjutkan ke tema 5 wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 1. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah pembelajaran nanti Ibu harapkan kalian bisa menjelaskan posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Yang kedua, Ibu harapkan juga nanti kalian bisa mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan terperinci. Yang ketiga, kalian nanti Ibu harapkan bisa membuat laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan terperinci. Kemudian yang keempat, kalian bisa menjelaskan petunjuk dan cara mengisi formulir pengiriman barang dalam negeri dengan benar. Dan yang kelima, kalian Ibu harapkan nanti bisa mengidentifikasi komponen formulir pengiriman barang dalam negeri dengan benar. Dan yang terakhir, kalian bisa membuat formulir pengiriman barang dalam negeri dengan benar. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Dan nanti prosedur langkah-langkah kegiatan pembelajaran hari ini, pertama nanti kalian akan mengamati sebuah teks bacaan, kemudian kalian mendiskusikan bacaan tersebut,
kalian akan mengamati sebuah video tentang peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang terakhir, kalian akan mengamati sebuah contoh formulir pengiriman barang dan kalian akan membuatnya. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan ya, perhatikan. Tahukah kamu bahwa banyak pelaku Indonesia menghasilkan berbagai produk yang mampu bersaing di perdagangan pasar bebas internasional? Apakah itu? Ada yang pernah mendengar pasar bebas internasional? Ada yang pernah mendengar tidak? Perdagangan pasar bebas internasional. Ada yang pernah dengar? Bentar ya. Belum, Bu. Belum. Kalau belum, kita simak ya bacaan berikut. Oke. Ya, coba baca. Tiara, baca. Apa, Bu? Hari Batik Nasional tahun ini terasa Dari judulnya dulu, dari judulnya. Ayo amati. Optimisme perajin batik Bogor di tengah pandemi COVID-19. Hari Batik Nasional tahun ini terasa berbeda bagi Sri Ratna Handayani Budi, salah satu pengrajin batik khas Bogor. Batik Handayani gelis sama seperti sektor usaha yang lain. Handayani gelis dan nada ekonomi bagi penjualan. Sri Ratna mengungkapkan dampak ini terasa selama 4 bulan awal pandemi COVID-19. Meski demikian, Sri Ratna masih optimis menjalankan batiknya. Optimisme tersebut muncul karena dirinya sangat menyenangkan. Batik saya kerjakan karena hobi saya senang batik dan pelajari batik. Tutur Sri Ratna di Galeri Batik. Masyarakat Kota Bogor juga mulai menggunakan batik Bogor untuk kesehariannya, serta menjadikan kampung batik Bogor di Cibuluh itu menjadi destinasi wisata di Kota Bogor, kata Yen. Oke, terima kasih Pak Ika. Nah, jadi Hari Batik Nasional tahun ini terasa berbeda ya. Bagi siapa? Bagi Sri Ratna Handayani Budi. Nah, sekarang coba kalian diskusikan teks wacana tadi dan menjawab pertanyaan ini. Oke? Sekarang tulis dulu di buku kalian. Silahkan. Kan, diskusikan boleh melalui grup WhatsApp ya. Silahkan diskusikan. Bahan yang digunakan Ibu siapa? Tadi dibacanya apa bahan yang digunakan? Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Sudah ya? Ibu lihat kalian sudah selesai? Pertanyaan nomor 1 dari kelompok 1. Apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Sri Ratna Handayani? Apa jawabannya? Pengrajin batik Bogor. Ya, betul. Nomor 2, kelompok 2, coba. Bahan yang Ibu Sri Ratna Handayani menjalankan usahanya. Apa bahannya? Kain untun. Oke, nomor 3, kelompok 3. Siapa yang mau jawab? Kelompok. Apa manfaat tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Apa manfaatnya? Memberikan lapangan pekerjaan ya bagi masyarakat sekitar ya, itu salah satu manfaatnya. Yang keempat, siapa yang mau jawab? Ayo, apa yang dapat kamu pelajari dari cara Ibu Sri Ratna Handayani? Apa jawabannya? Mengurangi pengangguran.
Ya, boleh. Apalagi kita harus selalu optimis ya. Kita harus selalu optimis, kita harus kreatif, kita harus inovatif ya. Industri batik merupakan industri unggulan di Indonesia. Sampai dengan awal tahun 2016, Kementerian Perindustrian RI menyampaikan bahwa Indonesia melalui wirausaha, sikap kreatif dan inovatif seseorang akan berkembang. Jadi hendaknya kita belajar berwirausaha sedari dini untuk memupuk sikap kreatif dan inovatif. Menurutmu sikap apakah yang diperlukan dalam belajar berwirausaha? Kerjasama. Oke, kerjasama, kerja keras, bisa. Apalagi? Kreatif. Ya, semuanya betul ya. Ada yang pernah punya pengalaman berjualan? Pernah, Bu. Belum, Bu. Nah, kalau kalian pernah, itu artinya kalian sudah bisa menjalani sebuah kegiatan atau belajar berwirausaha ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang perhatikan. Kini, peluang dan kesempatan dalam melakukan wirausaha terbuka lebar dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. Apa namanya MEA singkatannya? Masyarakat Ekonomi ASEAN ya. MEA merupakan sistem perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Nah, jadi MEA itu merupakan sistem perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Pasar bebas memberikan jangkauan pemasaran produk lebih luas, relasi bisnis lebih luas, dan perkembangan yang semakin mudah dilakukan. Bagaimana pengaruh MEA terhadap ketenagakerjaan di Indonesia? Simak video berikut. Nah, Ibu ada video di sini. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, Bu. Banyak di antara kita yang masih belum mengetahui tentang apa itu MEA. Untuk itu, mari kita cari tahu tentang apa itu MEA. MEA adalah sistem pembentukan pasar tunggal yang berada di kawasan Asia Tenggara yang telah dimulai pada akhir tahun 2015 dan sudah mulai berjalan dengan efektif sejak awal Januari 2016. Nantinya, suatu negara bebas menjual belikan barang dan jasa dengan mudah ke seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang termasuk ke dalam MEA adalah Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. MEA juga bisa menjadikan pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan tenaga profesional lainnya menjadi lebih dinamis dan bisa menjadi tenaga profesional di negara-negara ASEAN tanpa proses yang berbelit. Tujuan dibentuknya MEA yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Dan untuk di Indonesia diharapkan tidak lagi terjadi krisis seperti tahun 97. Dengan MEA, kesempatan kerja akan semakin terbuka terutama untuk kita yang sedang memulai karir. Selain itu, akses untuk pergi ke luar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. Tapi, persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin meningkat setelah pemberlakuan MEA pada akhir tahun 2015. Ini akan mempengaruhi banyak orang, terutama pekerja yang berkecimpung pada sektor keahlian khusus. Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Keuntungan besar bagi negara Indonesia ada pada sumber daya alam yang sangat melimpah untuk
mengekspor ke negara-negara di Asia Tenggara. Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk memperoleh keuntungan. Menurut Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian Ekonomi, Kamar Dagang dan Industri, jika Indonesia telah memasuki MEA, maka akan ada dampak negatif dan positif. Negatifnya, jika kita kalah bersaing, produk dan jasa kita tidak laku dan itu akan membuat pengangguran semakin bertambah. Untuk segi positifnya, produk dan jasa dalam negeri memiliki daya saing serta bertambahnya lapangan pekerjaan untuk warga Indonesia. Pilihan tepat bagi warga negara Indonesia adalah kita harus menyerang, bukan bertahan. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri. Kita harus bisa membuktikan bahwa sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan tenaga kerja di Indonesia juga memiliki kualitas yang bisa bersaing di kalangan Asia Tenggara. So, tunggu apa lagi? Mari kita dukung dan bergabung menjadi masyarakat ekonomi ASEAN. Sudah mengerti apa itu MEA? Sudah, Bu. Ya. Di Indonesia begitu banyak kegiatan wirausaha, namun belum mampu menembus pasar perdagangan bebas. Kira-kira menurut kalian nih, bagaimana cara agar kegiatan wirausaha di Indonesia itu dapat berpartisipasi di perdagangan pasar bebas MEA? Tuliskan dalam bentuk mind mapping. Nah, ini dia. Ya. Ini judulnya wirausaha dalam menghadapi MEA. Wirausaha yang ada di sekitarmu apa? Sebutkan contoh wirausaha yang ada di sekitarmu. Kemudian, wirausaha yang bisa masuk ke perdagangan bebas, menurut kamu apa? Wirausaha yang di sekitar kamu yang bisa masuk ke perdagangan bebas. Kemudian yang keempat, usaha agar wirausaha tersebut bisa berpartisipasi dalam MEA. Bagaimana caranya supaya usaha yang ada di sekitar kamu itu, menurut kamu itu bisa masuk ke perdagangan bebas? Lalu di sini kesimpulannya apa? Oke, nak? Mengerti tidak? Ngerti, Bu. Nah, ini kalian didiskusikan secara kelompok, boleh di grup WhatsApp, silahkan. Kotak kayak gini, Bu. Iya, dibikin mind mapping. Kalau yang tidak dimengerti boleh ditanyakan ya. Ya, Bu. Supaya Baik, kita Bu. cepat. Sudah, Bu. Sudah? Ya. Oke, karena waktunya sudah habis, kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, kita lihat wirausaha yang ada di sekitarmu. Kelompok 3 dulu, coba. Siapa yang mau presentasi? Wirausaha yang ada di sekitarmu, apa saja? Berjualan es tebu. Berjualan apa? Es tebu. Es tebu, apa lagi? Berjualan baju. Baju, apa lagi? Gorengan. Gorengan, apa lagi? Tukang jahit. Tukang jahit, apa lagi? Pulsa. Oh, pulsa, oke. Apa lagi? Udah, Bu. Udah, oke. Yang kedua, wirausaha yang bisa masuk ke perdagangan bebas, kira-kira yang mana, Fuad? Yang jualan baju. Jualan baju. Oke, hanya jualan baju saja? Oke. Iya, Bu. Kemudian, usaha agar wirausaha tersebut bisa berpartisipasi dalam MEA apa? Caranya bagaimana supaya bisa masuk ke perdagangan bebas? Tadi kan sudah. Bu. Ya, oke. Diekspor ya melalui jasa ekspedisi atau jasa pengiriman. Jadi kesimpulannya apa, Fuad? Ya, wirausaha yang ada di sekitarmu yang bisa masuk ke perdagangan bebas ialah Jualan baju. ya, jualan baju. Tadi caranya bagaimana? Supaya bisa masuk MEA? Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih, Fuad.
Selanjutnya, coba kelompok 2. Ya. Wirausaha di sekitarmu adalah Apa? Wirausaha di sekitarmu apa? Di sekitar kamu ada wirausaha apa? warung, Apa? gorengan, Gorengan, apalagi? gorengan, Terus? baju keliling, Baju keliling, apalagi? Sudah. Penjual apa? es, Hah? es, Penjual apa? es, Oh, penjual es. Oke. Menurut kamu ada nggak wirausaha yang bisa masuk ke perdagangan bebas? keliling, Oke, jualan baju keliling. Bagaimana caranya? es, Oke, diekspor ya. Jadi kesimpulannya usaha yang ada di sekitarmu yang bisa masuk ke perdagangan bebas yaitu usaha jualan baju ya, sama dengan Fuad ya berarti ya, sama dengan kelompok 3 tadi. Oke, lanjut. Kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Wirausaha di sekitarmu adalah Ya, warung silakan. sembako, Terus? pedagang sayur, Oke. warung nasi, pedagang baju dan pedagang baju dan pedagang sendal keliling, Bu. Oke. Lalu wirausaha yang mana yang bisa masuk ke perdagangan bebas? Pedagang sendal keliling dan baju, Bu. Oke, bagaimana caranya? Diekspor. Oke, diekspor. Jadi kesimpulannya apa? Barang. Wirausaha yang bisa berpartisipasi di lingkungan kamu dalam perdagangan bebas ialah tadi usaha apa? Jualan baju keliling dan sandal keliling. Ya, betul. Ya. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Jadi sebenarnya sebenarnya bisa ya, semuanya bisa masuk ke perdagangan bebas. Caranya tadi misalkan dengan jasa pengiriman. Tetapi sebelum memakai jasa pengiriman, kita harus mengemas produk itu serapih mungkin. Misalkan misalkan ada penjual keripik singkong misalkan. Nah, gimana caranya supaya pedagang bisa masuk ke perdagangan bebas atau ke luar negeri? Itu kalian produknya dikemas dengan kemasan yang menarik. Nah, setelah dikemas dengan menarik, baru bisa dijual ke pasar bebas. Ya, jadi sebenarnya semua usaha itu bisa masuk ke perdagangan bebas, bisa mempunyai kesempatan untuk masuk ke perdagangan bebas. Oke, kita lanjut. Bu, berarti gorengan bisa ya? Bisa, prosesnya nggak bisa langsung, harus melalui proses yang bisa tahan lama. Makanannya supaya bisa tahan lama itu dicari prosesnya seperti apa, baru dikemas ke sebuah kemasan yang menarik, baru dipasarkan. Ya, oke nak? Ada lagi pertanyaan? Enggak. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi kesimpulannya ya. MIA itu singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memperlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Ini tadi sudah dijelaskan dalam bentuk video ya. Bagaimana MIA mempengaruhi kita? MIA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa ya, tetapi juga pasar tenaga kerja. Nah, jadi tidak hanya barang atau jasa, tapi juga tenaga kerja seperti apa tadi? Dokter, pengacara, akuntan. Jadi kalian juga bisa ikut bersaing dalam MEA ya sebagai pelajar. Apa? Dengan cara belajar yang rajin ya. Belajar yang rajin sampai tingkat tertinggi kalau bisa ya. Sampai perguruan tinggi supaya kalian bisa mendapatkan profesi yang kalian inginkan. Oke, kita lanjut ya. Untuk perdagangan bebas di pasar bebas, MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa.
Tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Nah, sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Kalian pernah mengirim barang? Pernah mengirim barang nggak ke seseorang melalui jasa pengiriman? Kan banyak ya, sekarang lagi musimnya paket. Nah. Suka pernah dengar nggak? Paket. Pernah. Ya, jasa-jasa kurir ya. Berarti itu memakai jasa pengiriman barang ya. Pernah tidak kalian mengirim barang? Enggak. Atau orang tua kalian pernah tidak melakukan pengiriman barang? Wah, mau ngirim barang nih ke sini. Ya, ada yang pernah, ada yang belum ya. Ya, kalau misalkan pernah, itu nanti kita disuruh untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, ini di sini ada contoh formulir pengiriman barang. Di sini ada data penerima, ada data pengirim. Nah, ini ada tanda tangan, nama lengkap pengirim, dan tanda tangan petugas. Nah, di data penerima, di sini ada apa saja? Nama Lihat. awal. Nama awal, nama akhir, alamat awal, penerima. Terus? Penerima provinsi, kota, Kota. atau kabupaten, kode telepon. Nah. Kalau di data pengirim ada apa? Nama awal, nama akhir, alamat penerima, provinsi, data, kabupaten, kode pos, telepon. Oke, di bawahnya ada apa? Tanda tangan, Penerima, nama lengkap pengirim. Ya. Nah, nama awal itu berarti di sini di data penerima itu nama awal dan nama akhir si penerima barang ya. Nanti kalau misalkan kalian mengirim barang, siapa yang akan menerimanya? Kalian tuliskan nama penerima barang tersebut. Misalkan Faika mau mengirim barang ke Dava. Nah, berarti penerimanya siapa di sini? Dava ya, M Dava ya. Atau Muhammad, nama awalnya Muhammad, nama akhirnya Dava. Alamat penerimanya berarti alamat siapa? Alamat Dava ya, provinsi, kota, kode pos, dan teleponnya itu milik Dava semua. Karena di sini Dava sebagai penerima. Sedangkan di data pengirim itu nama siapa? Faika ya. Ya, misalkan nama awalnya Raden, nama akhirnya Faika ya. Alamat penerimanya, ini salah, harusnya alamat pengirim. Alamat pengirimnya berarti alamat pengirim Faika ya. Provinsi, kota, kode pos itu milik pengirim atau Faika. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, sudah mengerti? Sudah, Bu. Coba, kalau sudah, kalian diisi ininya semuanya ya, coba. Contoh data formulir. Jadi bebas, kalian misalkan mau mengirim barang ke siapa, penerimanya siapa, silahkan. Nanti ditugaskan saja ya, dikirimkan melalui Google Classroom ya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, dari awal sampai akhir, tadi kita sudah mempelajari yang pertama mengenai apa? Mengenai? Tadi? Wirausaha. Apalagi? Yang pertama tadi? MEA ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, jadi semua wirausaha itu mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam perdagangan bebas ya antar negara-negara ASEAN atau disebut dengan MEA. Kita juga punya kesempatan ya, karena kita masih siswa sekarang ya, kalau kalian masih siswa, jadi tugas kalian ialah belajar dengan rajin. Nah, tadi yang selanjutnya kita sudah belajar mengenai formulir pengiriman barang. Ya. Ya, Bu. Untuk selanjutnya, ini Ibu punya evaluasi. Yang pertama, jelaskan pengaruh MEA dalam kehidupan sehari-hari.
Nanti kalian jelaskan di sini pengaruh MEA-nya. Kemudian kedua, tuliskan 3 profesi yang termasuk kebijakan pasar bebas ASEAN. Tadi ada, sebutkan sebenarnya ada 8 profesi tadi di video. Kalian cukup menyebutkan 3 profesi saja. Ya. Yang ketiga, sikap apakah yang diperlukan dalam belajar wirausaha? Tadi sikap apa? Banyak ya yang disebutkan sama Raffi ya tadi ya. Udah bacakan. Oke, yang keempat. Yang keempat, tuliskan salah satu contoh kegiatan wirausaha yang ada di lingkungan sekitarmu dan jelaskan manfaatnya. Seperti tadi sudah ya, dijelaskan. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada contoh formulir pengiriman barang. Ini formulir pengiriman barang ke luar negeri karena di sini ada tulisan Japan. Japan itu Jepang ya. Oke, jelaskan petunjuk cara mengisi formulir pengiriman barang pada bagian data pengirim di atas. Nah, ini bagaimana? Coba kalian jelaskan data pengirimnya. Apa saja yang harus diisi dalam data pengirim. Kemudian yang keenam, apa yang harus kita isi pada bagian data penerima di formulir pengiriman barang? Data penerimanya, apa saja di sini yang terdapat di dalam data penerima? Kemudian yang ketujuh, pada bagian manakah di formulir pengiriman barang tersebut tertera daftar barang yang akan dikirim? Nah, kira-kira nomor berapa nih yang ada daftar barangnya? Dan yang kedelapan, kalian buat formulir barang, pengiriman barang berikut ini. Kalian lengkapi formulir barang berikut ini. Ada yang kurang mengerti? Ada yang tidak dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, tindak lanjut kalian di rumah, nanti kalian boleh melihat-lihat contoh-contoh formulir barang ya. Formulir pengiriman barang, boleh silahkan dilihat di internet, kalian cari. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Untuk doa penutup, siapa yang mau pimpin? Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, ya. Banyak istirahat, jangan Ya, Bu. porsir, ya. Banyak minum vitamin, banyak makan buah, ya. Tetap pakai masker kemanapun kalian pergi. Tetap jaga jarak dan sering mencuci tangan. Oke, nak? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.